Kejayaan itu akan terjadi ketika Kurawa itu sudah habis semua. Saya ulangi lagi toh. Kejayaan itu akan terjadi manakala sifat-sifat Kurawa itu sudah habis semua. Padahal perbandingannya Kurawa dan Pandawa itu 5:100, berarti 95%-nya, bayangkan. Nah, mulai itu kan saya ngewanti-wanti, nggak usah berpikir rencana ini itu. Kita berpikirnya gini, alam ini akan terjadi gejolak yang akan memurnikan sifatnya, mensucikan kembali, dan akan mencari wiji-wiji yang pinilih. Wiji-wiji pinilih itu adalah arti orang yang terselamatkan, yang punya jiwa yang penuh kasih sayang, tidak diselimuti oleh sifat angkara murka, ya kan? Wis to, nek sing kedunungan angkara murka ilang kabeh, Mas. Wis to diten kae. Itu. Kita nggak baik, nggak masalah. Kita nggak terlalu menjadi orang yang terlalu kelihatan wah ibadahnya kuat, nggak perlu. Kita perlunya adalah apa? Kita punya hati yang baik, ya kan, tidak punya sifat serakah, tidak punya sifat iri dengki, tidak punya sifat gengsi. Ya itu tadi seperti yang saya pernah yang pernah saya bilang dulu, sifat-sifat yaitu sangkuni dan durna. Ya, sangkuni itu adalah sifat hanya mengutamakan nafsu dan karsa. Kalau durna sifatnya itu hanya mengutamakan ego, kan gitu. Tapi Pandawa itu adanya di saat itu tertindas terus oleh Kurawa dan mengalah terus. Sopo sing ngalah bakal menang, Ustaz. Ora sah, nggak usah kita mengutamakan ego, ya kan? Kita dihina silahkan, ya kan? Kita diinjak-injak monggo, ya kan? Kita diremehkan silahkan, yang penting kita tidak meremehkan orang lain. Ya di situ orang yang akan selamat seperti itu. Kita lebih rendah hati, lebih bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak merugikan orang lain. Wis toh, selamat. Dan kita cinta dengan alam, tidak semena-mena terhadap alam. Orang sakarepe dhewe kan gitu. Yo silahkan arep bangun ibu kota sebesar apapun silahkan, kan gitu. Bebas-bebas saja kok. Iya, siap. Tapi kan orang ngerti sok bakal itu kan orang ngerti toh, Mas. Ini baru perencanaan, Mas. Nah, gitu loh. Mas, kita berbicara tentang spiritual leluhur Jawa. Jadi Mas Dimas kan mengatakan bahwa spiritual leluhur Jawa kita ini kan sangat hebat, sangat luar biasa. Ya dari pertanyaan saya, Mas, kalau memang spiritual leluhur kita ini hebat, kenapa yang dirasakan dunia justru teknologi yang dari luar? Terus yang membedakan spiritual leluhur Jawa sama orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu apa, Mas? Ya itu tadi, seperti saya bilang dulu pernah saya bicara, bumi ini kan ibarat telur ya. Nah itu ibarat bumi ini anaknya Sang Hyang Tunggal, ya. Ya, Sang Hyang Tunggal itu menciptakan dua sifat yang sifatnya plus dan minus, ya. Nah akhirnya tercipta bumi. Sang Hyang Tunggal kan punya anak yang namanya Antogo, Manikmoyo, dan Ismoyo. Ya digambarkan pada dalam bentuk wujud telur, ya kan? Iya. Telur itu di tengahnya adalah kuning telur, ya kan?
bagian dalam paling intinya kan kuning telur, bagian tengahnya putih telur, bagian luarnya cangkang telur. Lah kuning telur itu sifatnya inti bumi yang berbentuk lava. Makanya lava itu adalah dewanya Batara Siwa atau Batara Guru. Manifestasinya jadi dibentuk secara jiwanya itu dinamakan Dewa Siwa. Dewa Siwa itu dewanya lava yang namanya inti bumi atau lahar. Nah, putih telur itu digambarkan adalah Ismaya. Kan putih telur kan sifatnya lunak, iya kan? Software, iya kan? Nah, cangkang telur itu sifatnya perangkat keras atau hardware. Nah, itu penggambarannya bahwa belahan bumi bagian selatan dan bagian utara, bagian Katulistiwa bagian selatan itu sifatnya yang memegang adalah Ismaya. Makanya di belahan bumi bagian Katulistiwa bagian selatan itu mayoritas orang lebih dominan ke hal yang sifatnya spirit, imajinasi, khayalan, kedamaian, kan gitu. Itu berkaitan dengan otak kanan. Sama aja kita ibaratkan otak kanan juga seperti kita menghadap ke timur, ya kan? Makanya orang Jawa kalau doa menghadapnya ke timur, ke arah matahari terbit, kan gitu. Otak kanan. Terus belahan Katulistiwa bagian kiri disimbolisasi adalah Antogo, Togok, Sang Yang Togok tuh. Itu sifatnya cangkang telur adalah hardware. Makanya di belahan Katulistiwa bagian utara itu lebih dominan yang sifatnya hal yang ilmiah, ya kan? Hal yang sifatnya realita, logika, penemuan-penemuan gitu loh. Iya kan, kayak penemuan listrik, ya kan, penemuan kendaraan, mobil, pesawat, kan gitu. Itu sama aja. Kalau otak kita dominan ke otak kiri, kita cenderung pada yang sifatnya logis, yang ilmiah tadi. Kalau otak kanan condong yang ke imajinasi, khayalan gitu kan, spirit. Nah, makanya orang leluhur, kebetulan di tanah Jawa itu bagian dari pusar bumi, berarti ini udel. Makanya di dalam pusar bumi ini dia mempunyai kekuatan energi yang memberikan orang yang tinggal di situ itu mempunyai kekuatan imajinasi atau kekuatan spirit yang luar biasa. Makanya pusat dari leluhur Nusantara ini paling hebat itu di Pulau Jawa. Gak ada yang mengalahkan. Sekarang dipikir bangun Borobudur gimana, bangun Candi Sewu dalam satu malam, ada kisahnya gitu, dan wujudnya juga ada, kan gitu. Iya. Orang Jawa itu bisa murid Muhammad, bisa menghidupkan orang mati, ada. Yang saya pun juga ada. Yang buyut saya bisa menghidupkan orang mati. Yang Ismo Bantolo, caranya ada di Sragen. Terus bisa kalau dibilang di luar negeri kenapa harus dinamakan nabi yang luar biasa, mempunyai mukjizat yang ini itu, karena apa, di sana itu orang yang seperti itu jarang. Akhirnya jadi terkenang namanya. Kalau di Jawa orang bagikan nabi, wah banyak sekali yang gitu loh, banyak. Karena di belahan Katulistiwa bagian utara, ketika ada orang seperti punya kemampuan orang Jawa, langsung dikatakan dia adalah tuh utusan Tuhan yang turun ke bumi. Orang Jawa akeh mas, yang seperti nabi gitu, banyak. Kalau dipikir banyak legenda-legenda yang di sejarah tanah Jawa. Kalau bikin Borobudur, iso mabuk, iso ngilang, nganggo baskom dhisik wis enek 3G mas, wis enek video call, nganggo baskom. Halo ini lagi di mana kan? Ya, mak lampir. Iya. Nah itu loh, hebatnya orang Jawa di situ.
bisa moksa. Mana ada luar negeri bisa moksa kayak orang Jawa? Nggak ada. Ya, nggak usah jauh-jauh, di luar Jawa lah sing iso moksa lah arang-arang ben. Kayaknya nggak ada ya yang bisa moksa, kayaknya itu hanya leluhur Jawa kayaknya ada, dan itu nyata ada kok. Dipikir loh, kadang-kadang kan gini loh. Nah ini kan pemikiran saya itu saya gabungkan antara sifatnya kiri dan kanan itu tak seimbangkan gitu, biar ada secara ilmiah ya aku gaduh, secara imajinasi spiritual yo tak hubungke gitu loh. Jadi orang biar gak bingung. Orang belahan Katulistiwa Utara mempelajari spirit juga nggak masuk kan gitu loh. Mereka bingung membaca suatu isyarat-isyarat atau sifatnya yang siloka, dia pusing kalau suruh baca itu. Tapi orang Jawa suruh meneliti caranya listrik ini bisa menyala bagaimana, ya bingung ya kan gitu loh. Pesawat bisa mabur ya bingung kan ngono. Tapi maka dari kanan atau kiri saya seimbangkan, dari ilmiah dan spirit digabungkan. Makanya cerita wayang, cerita sejarah, metafisika, nah itu saya gabungkan. Makanya ada titik temunya, oh ini loh sebenarnya kan gitu loh. Saya itu orang luar negeri kok menerangkan sedulur papat kali mau pancer, ya kaki mong ini mong, ya kakang kawas dulurare kak, lalu kon pelajariku yo kesulitan mau barat, iya tak? Makanya itu wong Jawa kon pelajari rumus ya kangenan kan gitu kan. Makanya setengah saya ambil dari selatan, setengah saya ambil dari kiri, saya gabungkan, oh ini kan gitu. Makanya saya ketemu di dalam pewayangan Antogo, Ismoyo, Manikmoyo itu dalam pewayangan ini. Tapi kalau secara ilmiah tak gabungkan ya itu tadi perang software, inti bumi, software dan hardware. Software itu apa? Berarti aplikasi, ya toh. Hardware HP. Kan teman. Nah gitu.